Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasanya dikenal sebagai Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 Masehi di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh dan ibunya bernama Siti Safia Tanjung binti Haji Zakaria. Buya Hamka juga belajar bahasa Arab dan beberapa ilmu agama dengan para ulama terkenal. Di antaranya ada R.M. Surjo Pranoto, Sultan Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan Syekh Ibrahim Musa. Pada tahun 1964 Masehi, Buya Hamka dipenjarai oleh Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Buya Hamka juga merupakan ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituante Masyumi di tahun 1947 Masehi. Berikut karya-karya Buya Hamka. Yang pertama adalah buku Tasawuf Modern. Buku ini memaparkan penjelasan tentang tasawuf dan pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, sifat qanaah, kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah, dan munajat kepada Allah. Selanjutnya ada buku Falsafah Hidup. Buku ini memaparkan tentang makna kehidupan, ilmu dan akal dalam berbagai aspek, undang-undang atau sunatullah, adab kesopanan secara vertikal dan horizontal, makna kesederhanaan dan bagaimana cara hidup sederhana menurut Islam. Selanjutnya ada buku Lembaga Hidup dan Lembaga Budi. Di buku Lembaga Hidup ini, Buya Hamka mengembangkan pikirannya tentang berbagai kewajiban manusia kepada Allah dan kewajiban manusia secara sosial. Di buku Lembaga Budi ini meliputi hal akal seperti budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, dan penyakit budi. Selanjutnya ada buku Tafsir Al-Azhar juz 1-30. Buku ini merupakan karyanya yang monumental. Sebagian besar buku ini diselesaikan di dalam penjara. Beliau memulai penulisan tafsirannya dengan menjelaskan ijaz Al-Quran, isi mukjizat Al-Quran, haluan tafsir, alasan penamaan Tafsir Al-Azhar, dan nikmat ilahi. Selanjutnya ada buku Islam Adat dan Minangkabau. Buku ini merupakan kritikannya terhadap adat dan mentalitas masyarakat yang dianggapnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu ada buku Sejarah Umat Islam. Buku ini berisikan tentang sejarah umat Islam era awal dan kemajuan kemunduran Islam abad pertengahan. Sejarah dibalik penyusunan Kitab Al-Azhar. Tahun 1956, Buya Hamka mendirikan sebuah masjid di depan halaman rumahnya. Syekh Jami Al-Azhar Muhammad Saltot mengunjungi masjid yang didirikannya oleh Buya Hamka, sekalian memberikan nama masjid ini dengan nama Masjid Al-Azhar. Pengajian di masjid ini telah terdengar di seluruh Indonesia, terutama sejak keluarnya majalah Gema Islam yang memuat tafsir Al-Quran di dalam pengajian di Masjid Al-Azhar ini. Kemudian Hamka menamakan tafsirannya dengan Tafsir Al-Azhar. Kelebihan yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Azhar diawali dengan pendahuluan yang membicarakan tentang ilmu-ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzulul Al-Quran, pembukuan mushaf, haluan tafsir, sejarah Tafsir Al-Azhar, dan ijaz Al-Quran. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu memudahkan para pembaca dari berbagai daerah untuk memahami tafsirannya. Selanjutnya, selektif terhadap pendapat dari para sahabat atau ulama-ulama tentang suatu pembahasan. Lalu, tidak hanya menafsirkan dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu sosial dan usul fikih, tetapi juga dengan bidang lainnya. Kekurangan yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Azhar. 1. Hanya mencantumkan arti hadisnya saja tanpa mencantumkan teks hadisnya dan terkadang tidak ada sumber hadisnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan dikarenakan masih bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Hasil penafsiran kitab Al-Azhar. 1. Al-Quran dengan hadis dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut riwayat Ibn Hatim dari Ibn Abbas, dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirannya ialah memohon ditunjuki agama Allah yang benar. Menurut beberapa ahli hadis, Jabar bin Abdullah, bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah agama Islam, dan menurut riwayat lainnya, yang dimaksud adalah kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan qaul sahabat atau tabi'in.
dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Buya Hamka memaparkan pendapat salah satu seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan kalau yang dimaksud sirat al-mustaqim adalah jalan pergi naik haji, yaitu menunaikan haji sebagaimana rukun Islam yang kelima dengan penuh keinsafan sehingga mencapai haji yang mabrur. Selanjutnya dalam penafsirannya, Hamka juga menambahkan syair dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Dimaksudkan pada ayat tersebut bahwa di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sini tidak ada perhitungan yang adil. Syair yang dimaksudkan, dan mata keriduan gelap tidak melihat cacat, sebagai juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja. Metode dan aliran tafsir Al-Azhar. 1. Sumber penafsirannya menggunakan metode tafsir bi-al-iqtiron karena penafsirannya tidak menggunakan Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir al-mutarabah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah yang terkait dengan masalah ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, susunan penafsirannya menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang ketiga, cara penjelasannya menggunakan metode mukarun, yaitu tafsir berupa penafsiran kelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat dengan hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memastikan penafsiran dari para ulama lainnya. Selanjutnya, keluasan penjelasan menggunakan metode tafsili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasar urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi oleh masyarakat awam maupun intelektual. Selanjutnya yang terakhir, corak yang dipakai laun adabi wa ijtimai. Terlihat dari latar belakang Buya Hamka sebagai seorang sastrawan, sehingga beliau berupaya untuk menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademis ataupun ulama.